selamat Halo, halo, malam. halo, Ci. Halo, malam-malam. Gimana? Suara saya aman, Ci? Aman-aman. Aman, oke. Ini Oke. hari ini rame loh ternyata yang live loh. Iya. Ada cerita Hendy, ada yang lain-lain gitu. Jadi Mm-mm. ya udahlah nggak apa-apa ya. Semoga kita bisa tembus 100 nih. Jadi apa Handi gimana hari Hmm. ini market? Kita update dulu market hari ini. Jadi hari ini IHSG sempat all time high ya. Iya, hampir. Dikit lagi Tapi tuh 6.700, Ci. iya betul. Tapi apa ada gap up ya Mm-mm. hari ini ada gap up. Jadi mungkin banyak yang oh ya ini 6.997 ya. Tadi hampir dikit lagi 9.000. Iya, Jadi ada dikit gap lagi. up banyak banyak yang pengen nungguin dia tutup gap nih karena kalau misalnya yang kemarin pas tanggal 24 Februari nggak sempat belanja ya kan pasti kan pengennya IHSG koreksi dulu bahkan blue chips nih pada bertembangan flow-nya juga kenceng banget. Nah menurut Handi sendiri IHSG gimana nih Han? Oke, kalau untuk IHSG sebenarnya hari ini cukup surprise ya, Ci. Karena kan kalau kita lihat kan 26 Februari atau 25 Februari 24. itu kan ya, 25 24. Februari itu kan hari terakhir rebalancing MSCI, Ci. Hmm. Benar kan? Nah, which mean sebelum hari efektifnya tanggal 25 itu pasti flow-nya asing banyak. Karena apa? Karena pertama mereka selain rebalancing walaupun cuman Arto yang masuk, tapi kan mereka merebalance weighting dari misalkan Telkom, kemudian ada Hmm. BCA, BBRI, that's why flow-nya asing seminggu atau 2 minggu, praktis Februari ini cukup bagus lah masuknya. Nah, surprise-nya hari ini itu ternyata tadi malam kita dapat info bahwasannya MSCI sendiri dan beberapa dapen yang di Eropa itu dan Amerika itu melakukan ban terhadap indeksnya atau ya terhadap indeks atau weightingnya Rusia gitu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya aliran dana yang tadinya untuk Rusia itu sama dapen-dapennya di Eropa atau dapen-dapennya di Amerika itu larinya ke Asia salah satunya dan mereka kan tentu sebagai dapen atau mungkin fund itu kan mereka mencari apa pasar negara berkembang emerging market yang masih valuasinya masih murah dan Indonesia itu salah satu yang masih paling murah sih jadi for sure ISG sebenarnya ini lagi angin segar cuman jeleknya mungkin tadi pagi itu adalah ISG kita buka gap ya pagi-pagi itu udah loncat hampir 1% atau 1%-an lewat. Nah kemudian kita lihat BBRI juga naiknya cukup kenceng itu yang salah satu yang menarik market. Jadi untuk jangka beberapa hari ini kita lihat mungkin ISG bakal tutup gap dulu. Itu sekitar Koreksi dulu ya. 0,40% gitu Ci. Jadi Koreksinya so far koreksi masih cukup dulu ya. bagus. Mm -hmm. Oke, jadi ada kemungkinan IHSG akan koreksi dulu beberapa hari ke depan, tapi ini koreksinya koreksi sehat aja teman-teman. Jadi kalau misalnya dari IHSG turun 1%, 2% tuh jangan buru-buru Jangan takut. bilang IHSG mau crash ya. Iya bener. Jadi wajar kalau misalkan besoknya juga ISG mungkin bisa ada kemungkinan tutup gap dan kita lihat juga Ci hari minggu ini perdagangan tuh cuma praktis sisa besok sama Jumat. Jadi cuma 2 hari. Kamis kan kita libur lagi. Oh, masih libur lagi ya? Nah, Oh my Kamis god. kan libur hari Nyepi kan. Jadi makanya ini minggu ini tuh minggu yang nanggung gitu Ci. Senin kita libur, kemudian Selasa Rabu kita market open, Kamisnya tutup lagi, Jumatnya buka lagi. Jadi praktis kayak nanggung gitu loh, tutup buka sih gitu. Makanya tadi ada beberapa saham juga kelihatan ada hasil taking profit dulu ya. Sebagian ya, salah Bener, satu bener, BBRI. Jadi bener. sebenarnya kalau BBRI itu layarku menggelap. Jadi sebenarnya BBRI hari ini kenceng ya, karena memang hari ini Kenceng. PS bisa jadi memang sudah ada pihak-pihak yang tahu isi dari RUPS-nya seperti apa. Ya. Jadi makanya harganya ditarik naik, lalu ada yang taking profit di atas karena ternyata setelah baca berita
hasil RUPS-nya adalah BBRI memberikan dividen payout ratio sebesar 85%, teman-teman. Jadi Iya. lompatnya tuh lumayan tinggi banget. DPS-nya itu, dividen per share-nya itu naiknya tuh sampai 70%-an gitu. 70%. Iya. Jadi kalau BBRI ini kan salah satu perusahaan yang dia tuh dividennya naik terus dari tahun ke tahun, wajar karena memang laba bersihnya naik, kecuali tahun kemarin ya. Terus DPR-nya juga selalu mengikuti, tapi banyak yang nggak nyangka nih, ternyata DPR-nya naiknya tahun ini sampai 85% ya. Iya, Aku aja kaget itu kalau Hani. gila banget. Paling aku Itu gila banget. 65, 70, tiba-tiba jebret bisa Ah, 85% gitu ya. Oke, jadi ya mungkin negara juga lagi butuh duit ya, makanya iya, gitu benar. juga. Dan biasanya kalau yang kayak gini smart money itu dalam artian kayak fund-fund besar ya. Itu biasanya udah tahu informasinya. That's why mungkin itu Iya, juga yang bikin inflow-nya tuh kenceng banget untuk BBRI belakangan ini kan. Gitu. benar. Udah sempat kayak sideways, habis itu tiba-tiba memang belakangan banyak banget masuk. Nah, cuma nih kalau untuk menurut Handi sendiri untuk BBRI nih, kalau misalnya belum punya, wah DPR-nya 85%, berarti dividen per share-nya Rp174. Kalau misalnya kita masuk di, aku nggak ada kalkulator lagi. Kalau misalnya masuk di sekarang, dividennya masih menarik atau enggak, atau seperti apa? By technical, Handi, boleh Oke, tolong oke. masukan? Kalau masuknya di sekarang, saya rasa eh, udah nggak terlalu worth it ya. Kalau misalkan kita nyarinya untuk momentum dividennya sih, itu menurut gua itu rada agak telat gitu. Jadi either nanti, kecuali emang playnya long term, itu beda lagi. Tapi kalau untuk masuk sekarang, gue ngerasa udah nggak gitu bagus sih, nggak gitu cocok lah gitu. Kecuali mungkin dia turun dulu ke sekitar 4.400. Nah, itu baru cukup gue apa menurut gue baru cukup menarik gitu untuk BBRI. Setuju banget nih sama Handi, karena hari ini juga ternyata dia nggak bisa break all time high-nya ya. Ya, uh, benar. Candlenya pas penutupan juga bearish, jadi Beres. setuju banget sama yang Handi bilang. Jadi daripada kita paksain untuk beli, ini juga gap up deket resistance, karena bisa jadi ini sebenarnya tadi momentum sell on news banyak Iya, investor gitu yang udah tahu jadi bahwa sebenarnya hasil RPS-nya akan sebagus ini gitu. benar. Jadi Benar jadi Handi? sebenarnya jadi sebenarnya sih kalau kita biasanya kalau gue sama grup gue itu biasanya kalau kita lihat blue chip itu gap up pagi-pagi itu Mm-mm. pasti kita manfaatin untuk jualan dulu. Which mean Mm-mm. jualannya nggak habis, tapi kita reduce. Mm-mm. Reduce mungkin sekitar berapa, 30-50% gitu. Karena apa? Karena umumnya ketika market to gap up atau saham-saham itu gap up, itu peluang, ini kita nggak bicara yang kecil ya, yang market cap kecil, Iya. tapi mostly Betul. middle up, middle ke atas, itu pasti kalau udah gap up, itu pasti dia akan turun, Ci. Mm-mm. Nah, karena itu yang dilihat sama apa? Pertama gini, apalagi kita BBRI di fund itu kan punya aturan kalau misalkan apa yang mereka invest udah di atas 10% kan mereka harus kurangin, Iya, Redis. ya kan? Nggak boleh. Nah, itu yang dimanfaatin sama fund juga ketika hari ini BBRI tiba-tiba pagi-pagi udah loncat cukup tinggi, ya itu bahkan kalau misalkan dari 2 hari yang lalu baru masuk itu udah 10%-an, udah 11%. Kalau misalnya kita taking profit kita tadi pagi gitu. Jadi eh, mau by apa money flow-nya itu juga udah secara apa fund profit dari fundnya itu udah dapat satu. Kemudian yang kedua by technical pun targetnya sebenarnya udah kecapai, Ci. Gue sempat ngegambar itu by technicalnya itu sekitar 4780 itu udah kecapai targetnya gitu untuk sementara untuk BBRI. Jadi wajar dia kemungkinan besok juga bakal turun tutup gap. Nah, habis itu baru kita lihat kira-kira bakal kemana. Ya. Oke, jadi pokoknya untuk kalau yang baru masuk sudah pasti ini bukan area yang ideal karena udah pasti jadi Ya. momentum untuk sell on news tadi. Kalau misalnya mau beli, better tunggu di 4.400-an tadi seperti yang Hendy bilang. Nah, biasanya mungkin kalau menurut aku kan mungkin kan ada followers aku tuh yang kayak masih baru-baru kan, belum invest sama sekali gitu. Mereka sometimes kayak
kayak gitu. Ci, kalau misalnya mau beli BBCA atau BBRI itu bagusnya kapan? Kalau aku selalu bilang di awal tahun ini karena blue chips tuh naiknya lumayan udah banyak. Aku better kalian tunggu aja nanti setelah musim bagi dividen. Biasanya kan market sepi, Iya. koreksi, suka ada sell on May and go away itu biasanya. Iya, iya. Jadi sell on May and go away tuh sebenarnya dipakai sama fund asing untuk liburan musim panas. Jadi marketnya sepi. Biasanya kalau marketnya sepi itu saham tuh gampang koreksi gitu. Jadi kalau misalnya mau nyicil justru untuk investasi better di tengah tahun nanti gitu. Jadi nggak usah ngejar-ngejar kayak dividen 4% tapi nanti koreksinya malah lebih dari 4% Kalau kan dalam, gitu. iya, iya. Nggak Benar. ideal juga gitu. By the Iya. way, teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan, tulis di kolom tanya jawab supaya lebih gampang. Jadi nggak naik ke atas gitu ya. Jadi nanti nanya apa kita jawabnya, Handi juga jawabnya lebih enak. Oke, itu tadi BBRI. Nah, terus untuk kayak kita bahas yang flow-nya lagi kenceng-kenceng dulu ya beberapa hari ini karena misalnya ada masuk ke selain Arto masuk ke MSCI, terus juga ada BBYB, MTEK, terus Harum yang masuk FTSI. Nah, kalau menurut Handi, Biom Technical dan Flow untuk 3 saham ini bagaimana untuk sekarang apabila mau? Mungkin dari BBYB dulu ya. Oke, ini salah satu saham favorit juga, Ci. Jadi kalau BBB by technical sih sebenarnya sekarang lagi ini ya, lagi membentuk, belum konfirmasi tapi baru mulai membentuk, ada indikasi dia membentuk yang namanya pola inverted head and shoulder. Jadi inverted head and shoulder-nya di mana neckline-nya itu di sekitaran 2.500 ya, kemarin tanggal 22 Februari udah disentuh dan kemudian dia koreksi. Nah, kita lihat ini bakal hari ini koreksi dikit, kemarin sempat udah rebound, jadi cukup bagus. Right shoulder-nya udah kejadian, kemarin menyentuh 2.200 ya, kemudian dia naik. Nah, kita lihat kalau mau lebih aman, jadi mungkin sekalian gue share aja metode masuknya ya. Boleh. Jadi kalau mau lebih aman itu kita ada istilahnya buy on breakout. Jadi ketika BBB ini breakout di 2520 ya kita boleh masuk. Itu kemungkinan dia confirm naik dengan target di sekitar, target jauhnya itu di sekitar 3.300. Itu BBB. Nah, untuk sekarang all time high ya, target jauhnya all time high. Ya, benar. All time high. Tapi kalau untuk sekarang ini kita lihat BBYB bisa juga masuk nyicil ya, itu by before breakout ya. Bisa nyicil di sekitar area sini 2.300 sampai 2.400. Itu mungkin nyicil sekitar 50%. Nah, nanti 50% lagi baru buy di atas dia breakout gitu, Ci. Nah, itu untuk BBB masih cukup bagus. Flow-nya juga oke, walaupun sebenarnya kalau kalian ngarepnya, kan sekarang banyak tuh Ci yang ngarepnya begitu beli langsung naik. Tapi untuk BBB ini kalau kalian ngarep itu masih belum. Tapi buy santai, kita nyicil pelan-pelan. Itu bisa kalau mau bisa gitu. Misalnya kalau mau nyicil yang santai, BBB bisa. Sampai 1 tahun, maksudnya sampai akhir tahun tuh oke lah. Nah, tadi kan dia udah ngomong nih, kalau BBB itu kalau misalnya ngarepin buy langsung jalan gitu, nggak bisa gitu ya, belum bisa. Kita bisa tahu yang di buy langsung jalan itu seperti apa menurut Handi? Kalau yang bisa di buy langsung jalan itu yang pertama pasti saham-saham yang kecil, masih market cap-nya kecil, sedangkan BBB kan udah mulai besar. Di bawah market cap berapa kalau menurut di bawah market cap, kalau gue sih mungkin di bawah market cap 500 M itu mungkin ada chance 500 bisa miliar. 500 miliar. Terus di situ pertama, terus kita cari saham-saham yang lagi hot, sektornya atau grupnya lagi main itu saham-saham yang apa. Kan misalkan kalau sekarang kan grupnya BBB itu kan ada BBB, Palem, TNCA. Ini kan tiga saham ini kan beberapa bulan terakhir kan geraknya bareng, dan di antara tiga ini kan yang paling volatilitasnya paling tinggi kan yaitu TNCA. TNCA ya. TNCA kan. Nah,
itu kalau yang suka dan tahan sama volatilitasnya, ya itu boleh TNCA. Cuman kalau misalkan mau buy-nya santai dan emang buat swing, ya jatuhnya di BBB atau enggak di Palem. Palem sebenarnya cukup volatile, cuman akhir-akhir ini kayak rada agak slow. Dan gue juga lagi ngumpulin Palem, Ci. Aku itu Jual. favorit aku ada di Porto. Jadi Itu Palem, favorit aku ada di Porto. jadi menarik kalau untuk grup ini cukup menarik gitu. Jadi nyari mesti pinter-pinter, mesti pinter ngerjain PR-nya, sering-sering kayak ngecek oh kira-kira grup mana yang main, grup MNC kah atau grup dari BBB atau grup BUMN. Nah, grup BUMN itu seperti Agro, BRIS, Pegas, BBTN itu biasa jalannya bareng. Kemudian konstruksi tiba-tiba bisa jalan bareng. Nah, itu biasa ada tanda-tanda dan tanda-tandanya biasa kalau gua ngecek itu yang mungkin akuratnya lumayan 80% itu coba buka chat 5 menit. Nah, lihat di menjelang penutupan sesi 2 atau menjelang penutupan market di sore hari itu sekitar jam 14.45. Nah, itu lihat ada spike volume apa enggak. Nah, kalau misalnya ada spike volume, nah itu kemungkinan besoknya pembukaan dia jalan naik atau langsung terbang itu besar gitu, Ci. Nah, itu bisa dimanfaatin, tapi nggak langsung dipraktekin kan, coba dipelajarin dulu gimana sih karakternya. Kalau mau nyoba satu lot dulu ya. Nah, kalau mau nyoba satu lot dulu. Nah ini tipsnya menarik banget nih dari Handi. Cuma sebelum kita gali yang lebih dalam apa yang tadi Handi ngomong, kita masuk dulu. Tadi BBB udah, kita lanjutin dulu nih untuk efek Harum. Baru nanti aku ada pertanyaan tentang penyampaian Handi yang tadi. Arto ya, Ci ya? Sorry, MTech sama Harum. Dua lagi. Oke. Mungkin gue jawab dari Arto dulu. Arto, so far dia break up kemarin tanggal 21 Februari itu di sekitar 15.350 itu dia break up. Kemudian dia ngetes di 15.200 ya, by technicalnya. Kemudian tanggal 25 Februari itu kan ada volume gede. Nah, itu kan terakhir dia rebalancing MSCI, which mean dana yang masuk, flow-nya masuk cukup besar gitu. Nah, hari ini dia juga masih gerak, tapi Arto ini belum bisa nembus resistennya tuh di 16.700. Nah, tapi kalau Arto bisa nembus, misalkan besok dia masih cukup baik atau cukup bagus, punya flow yang bagus dari asing, dan dia bisa breakout di 16.700, ya itu bisa dimanfaatin gitu. Itu bisa dimanfaatin. Jadi Arto kalau besok breakout 16.700 dan dia kuat bertahan di atas itu, kemungkinan next targetnya itu ada di 19.425. Itu Arto. Jadi itu Arto, kemudian Harum sama MTech yang masuk FTSE ya. FTSE untuk Harum sih so far dia kemarin naik 2 hari ini koreksi itu masih cukup. Kalau masih belum masuk, better sih kayaknya nunggu di 11.275 Cici. 11.275. Kalau bagus sih sebenarnya dia jangan nembus. Kalau bisa dia misalkan bertahan di 11.625 itu jauh lebih bagus. Dan dia konsolidasi dulu di sana. Habis itu emang makroekonominya atau komoditasnya juga mendukung, ya dia bisa jalan lagi sih. Gitu. Dia lagi di-drive sama makroekonomi ya? Iya, benar. Kan komoditas lagi di-drive ya. Terus terakhir MTech beberapa hari ini nggak tembus di area 2120, itu juga jadi area dimana kalau misalkan teman-teman yang kebetulan pakai moving average, simple moving average 200, itu dia beberapa hari dia nggak nembus di area 2120. Ketika dia mau nembus, kemudian turun lagi tutupannya. Nah, hari ini dia berhasil break up dan hari tutupan di 2210. Nah, itu cukup bagus. Dan gue lihat sudah mulai terkonfirmasi, volume hari ini juga lumayan besar. Jadi kemungkinan besok kalau Arto itu terkoreksi di 2150 dan dia bisa bertahan di atas 2100, next targetnya itu ada di sekitar 2500, which mean
dia akan balik ke high-nya di tanggal 5 Januari. Nah, itu bisa dimanfaatin. Jadi, potensi yang kemungkinan bisa jalan duluan itu ada di Entek sama Arto. Oke. Gitu. Oke. Um, Oke. Thank you. Tapi ini sebenarnya MTech juga ini kayak ada area resistance ya di sini. Nanti kalau misalnya bisa break kayak yang tadi Handi bilang bisa nyampe ke tanggal 5 Januari. 2500. Jadi Ya, kalau benar. misalnya yang beli-beli di bawah hold punya di 1700, 1800 mah hold aja ya. Hold aja. Oh, itu kalau misalnya punya di area 1700, 1800, patokannya dia jangan jebol di bawah 2100. Itu aja. Iya. Selagi dia nggak breakdown di bawah itu masih cukup bagus sih, gitu. Iya. Flow-nya juga masih bagus nih. Nah, oke. Flow-nya juga masih bagus. Tadi Handi ada ngomong misalnya kan kita lihat nih cari grupnya yang mana yang lagi jalan. Misalnya kalau kayak grupnya Lipoka atau misalnya MNC itu kita harus pintar-pintar gitu. Nah tadi Handi juga ada singgung tentang grupnya BUMN. Biasanya kalau agro jalan, BRIS juga jalan. Hari ini kan jalan grupnya. Nah, hari ini kan dua itu jalan. Volumenya juga bagus untuk BRIS. Volumenya Gimana? juga bagus. Kalau BRIS itu di atas 1710 itu bagus sih. Sebenarnya dia lebih ke support area ya. Support area itu di sekitar 1685 sampai 1715. Nah, di area ini dia menjadi area yang cukup kuat untuk saat ini gitu. Jadi next sih kalau gue lihat targetnya BRIS itu di 1935 itu dulu deh. Karena BRIS kan baru sejatinya dia baru keluar dari downtrendnya. Iya. Tanggal 7 Februari itu dia breakout dari pola downtrendnya, kemudian dia terkonsolidasi dan 2 hari ini dia naik. Jadi kita lihat kemungkinan dia bakal sideways dulu dengan target terdekat tuh di 1935, 1940. Nah, kalau selagi dia enggak break di bawah 1620 itu berarti dia udah mulai masuk ke fase sideways, which mean ketika saham, jadi kan saham itu kan punya tiga fase ya Ci ya, maksudnya uptrend, downtrend, sama sideways. Nah, kalau gue selalu percaya bahwasannya ketika sebuah struktur market ya di satu saham ataupun kripto lah apapun itu, ketika dia downtrend, dia lebih bagus dia sideways dulu. Karena apa? Kalau sideways itu dia menguatkan fondasinya lah, gampangnya. Kita berbicara, dia akan menguatkan fondasi. Area itu jadi area demand-nya, area supply-nya di situ. Jadi, begitu sideways-nya udah bagus, dia mulai jalan. Nah, itu bisa kita manfaatin buy on breakout gitu. Ketimbang, misalkan dia udah downtrend, tiba-tiba dia V-shape, langsung naik. Nah, itu jauh lebih rawan untuk dia terkoreksi. Tapi kalau dia downtrend, kemudian sideways, dia baru breakout, terus naik pelan-pelan, nah itu jauh lebih kuat. Gitu, Ci. Okay. Nah, hari ini BRIS itu volumenya lumayan bagus gitu. Kalau untuk menurut Hani sendiri, kalau misalnya mau masuk, bisa di area berapa nih? Kalau misalnya ada teman-teman yang baru mau masuk. Soalnya nih, juga banyak banget nih menyangkut nih. Setahu ya, kayak tadi hari ini aku ngeliat Stockbit tuh kayak banyak banget yang komen, alhamdulillah minusnya udah berkurang, alhamdulillah bisa keluar setelah berapa bulan. Enggak, ini kan saham-saham yang selalu ada di Porto di tahun 2020, Ci. Kan dulu kan Agro, BRIS, Antam, Tins kan. 4 saham ini kan yang KF, INAF. Nah kan itu kan 6 saham ini yang ada di Porto orang-orang di tahun 2020. Colonials. Ya. Colonials. Dan itu khususnya BRIS pasti nyangkut sih di area sekitar 2000-an sampai 3000. Nah, kalau mau masuk untuk BRIS bagi yang belum punya sih di sekitar, kalau dia mencoba untuk break terkoreksi ke atas 1720, 1730 itu cukup bagus sih untuk dikoleksi kalau mau. Tunggu pullback 1710, 1720 ya. Ya.
Karena hari ini pun sebenarnya ada sedikit resisten kecilnya di Hmm, 1800. Jadi betul. kemungkinan dia bakal pullback, baru kalau kuat bisa naik lagi. Oke, nice. Agro. Agro, untuk agro, sih, agro kemarin sebenarnya dia udah breakout di sekitar area 1425, 1465. Nah, kemudian 2 hari terakhir, Jumat sama hari ini dia mulai naik, ya, mulai naik. Dan hari ini pun tutupannya masih ketahan. Tadinya saya ngarep, soalnya saya ngarepnya itu dia tutupan di atas 1470. Karena Hmm, kalau dia tutupan di 1470 artinya dia mulai bisa gerak. Nah, cuman kan tadi terakhir kan terkoreksi dan turun lagi gitu. Dan kalau dari gua mungkin kalau mau koleksi buat agro mungkin di sekitaran 1385 itu bisa koleksi, boleh ngambil ya. Kalau enggak mulai cicil di 1420 sampai 1380 lah. Itu area untuk bisa beli gitu. Kalau misalnya dia oke. belum breakout gitu. Oke. Nah, itu tadi opening ya, kita ngomongin saham-saham yang kira-kira flow-nya bagus karena MSCI, FTSI, terus juga tambahan BUMN. Nah, sekarang kita masuk ke tema tentang tanggal 24, IHSG koreksi Hmm. hampir 2,3%, tapi ada perlawanan di Ya. sesi terakhir. Ini rame banget yang DM aku dong, nanya Cici, ini IHSG mau crash ya? Terus kan aku buka Uh, Q&A, Ci, ini gimana wait and see atau gimana? Ci, ini udah mau kiamat kayaknya IHSG udah mau 2020 dan lain-lain. Nah, kayaknya kan aku sempat bikin story kan. I mean kayak uh, kalian kalau bacain berita terus, kadang tuh berita juga suka hiperbola gitu. Berita kayak gini, kalian baca tahun 2016 pas perang Suriah juga beritanya kayak gini gitu. ya. Bahkan kayak masih ingat gak sih waktu kemarin kita rame Evergrande ya, Evergrande. Evergrande kan Uh, tahun kemarin ya. itu juga bikin pasar global sama IHSG juga minus 1% sampai Kembang 2% kempis. ya. Itu juga banyak yang Ya. meramalkan pasar global dan IHSG akan kayak tahun 2008, tapi nyatanya all time high gitu. Enggak. Ya. Akhirnya orang yang nggak berani beli malahan cut loss gigit jari. Nah, sebenarnya gimana sih kalau menurut Handi sendiri nih, versinya Handi menyikapi isi berita yang kayak gitu, bikin panik dan sebagainya, mau beli takut, punya barang akhirnya banyak di cut loss gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang mungkin teman-teman yang kena seperti itu kan hanya membaca berita, Ci, tapi enggak mempelajari secara teknikal atau flow-nya lah. Maksudnya gampangnya, makanya kenapa adanya analisa teknikal itu kadang kita butuh juga. Karena apa? Karena kalau mau belajar analisa fundamental itu kan nggak segampang belajar analisa teknikal, Ci. Ya kan, fundamental tuh jauh lebih susah kan ketimbang teknikal. Nah, that's why Wah, malah kenapa, sukanya. iya, that's why kenapa lebih bagus kita punya dasar dari analisa teknikal dulu, itu pertama. Jadi ketika kita diterpa atau kita di tiap hari kita dengar pemberitaan apa segala macam, itu kita bisa cek teknikalnya seperti apa. Dan kasus Evergrande, kasus tahun 2000 apa Oktober, September, Oktober itu kan juga di saat itu kan apa beritanya wah kenceng banget Evergrande bakal kayak subprime mortgage-nya US 2008 gitu-gitu. Tapi di saat itu orang itu melupakan adanya flow inflow asing, Ci. Di saat itu yang bikin orang miss gitu. Jadi yang retail lokal ini ketakutan, tapi nyatanya asingnya masuk terus gitu. Nah, yang akhir-akhir ini kejadian juga sama gitu. Jadi walaupun sebenarnya kalau misalkan kalau ditanya misalnya Ci Olive nanya gue apa yang terjadi 24 Februari itu lebih ke market yang shock. Tapi market yang shock itu karena kita itu kena imbas dari market Eropa, market Asia gitu. Tapi kita sendiri nggak ngalamin gitu. Beda cerita ketika yang terjadi pandemi awal 2020. Nah, itu beda. Itu kan Indonesia juga kena impact. Indonesia juga terpapar oleh Dunia ya pandemi kan. pandemi.
Sehingga wajar marketnya juga turun, marketnya juga crash. Tapi yang setelah itu kan kejadiannya enggak. Nah, maka dari itu, makanya tadi di awal saya bilang yang harus paling gampang itu kita pertama kita butuh yang namanya analisa teknikal. Dan itu bisa menjaga, kita bisa jadi tahu oh posisi-posisi mana yang mesti gue jaga. Kemudian kedua, gampangnya ketika lagi heboh-hebohnya market perang lah, apa segala macam lah, kita lihat simple aja, kita lihat inflow asing. Asing itu masih inflow apa outflow. Terus kita cek inflow-nya asing itu masuknya di saham-saham apa. Tapi kalau selagi dia masuk ke saham-saham blue chip, saham-saham big bank ya, BCA, BRI, BNI, BMRI, kemudian Telkom, Astra ya, UNTR, ITMG segala macam, itu kita nggak perlu takut sih sebenarnya. Karena apa? Karena asing aja inflow-nya masih masuk, apalagi gede gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir soal perang bisa menyebabkan IHSG crash, nggak bakal terjadi gitu. Jadi itu yang selalu investor-investor atau trader itu miss gitu. Jadi udah kepalang panik dulu, kemudian akhirnya melewatkan kesempatan. Padahal sebenarnya gini, kan kalau dulu kita terkenal sama quote-nya Warren Buffett. Apa sih yang pokoknya intinya tuh hati-hati sama market yang terlalu euforia ya. Terus bersiaplah ketika market itu panik. Gue lupa kata-katanya. Ya, itu. Nah, itu masih kejadian sampai sekarang itu. Itu masih kejadian. Nah, that's why kita nggak boleh takut ketika ketemu berita. Gini lah teman-teman. Nah, yang namanya pemberitaan online sekarang, mereka itu butuh traffic. Untuk meningkatkan traffic, mereka butuh clickbait. Mereka bikinlah judul-judul pemberitaan yang lebih lebay, lebih menakutkan gitu. Nah, itu yang membuat orang oh ya akhirnya mau baca karena apa? Karena judul itu. Gitu. Tapi kalau judulnya biasa-biasa aja, pasti nggak ada yang mau baca gitu. Nah, itu yang teman-teman dan kita semua mesti nyadarin gitu. Jadi ketika ketemu berita, kita mesti baca baik-baik, terus kita lihat gitu. Sama satu, kalau misalnya emang mau serius di pasar modal, kalian juga harus belajar yang namanya makroekonomi. Supaya apa? Supaya tahu kondisinya sepertinya apa. Jadi kalau misalkan contoh sekarang kita lagi di kondisi Eropa, Rusia dan Ukraina perang. Nah, kita harus tahu, kita harus bisa memetakan, kita harus bisa memapping ini kejadian perang. Nah, kemungkinan apa yang naik? Yang pertama pasti komoditas, ya kan? Komoditas kan naik semua. Nah, which mean kita bisa manfaatin tuh saham-saham komoditas, coal, CPO, oil, nikel, apa segala macam, bisa dimanfaatin kan gitu. Nah, itu bisa jadi ajang kita untuk mencari cuan, bukan jadi sebuah ketakutan karena perang gitu. Padahal perangnya tuh di mana, terus kondisi pasar kita tuh di mana gitu. Nah, itu Ci sebenarnya mungkin sedikit tips lah gitu. Ini sama kayak yang minggu kemarin pas kita live bareng juga kita sempat ngobrol kan ya, ikuti apa yang mereka lakukan, jangan apa yang mereka ucapkan. Merekanya aja ngelakuin pembelian saham gitu. Misalnya katakan contoh ya MTEK ya. Kalau misalnya kemarin pas tanggal 24 itu koreksi aja tapi flow-nya masih sekencang itu, harusnya ikut masuk aja hari ini 2.200 loh. Benar. Nah, padahal sebenarnya koreksi kan ke 2000 masih murah ya, masih koreksi yang pas kita live itu masih koreksi. Nah ini satu lagi mungkin bisa teman-teman pelajari juga, bisa ingat. Nah, apa yang menyebabkan salah satunya kalau misalnya kita lihat ke marketnya Amri kemarin, kita lihat cuma Nasdaq yang hijau, sedangkan Dow Jones dan satunya lagi itu merah. Nasdaq ini kan isinya saham-saham teknologi. Terus kita lihat BTC-nya kemarin naik 10%, hampir 11%. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah semua
akses banking, semua akses investasi di Rusia itu di-ban. Iya. Which mean orang-orang sana jadinya melarikan duitnya ke BTC, melarikannya, dan itu impact-nya larinya ke saham-saham sektor teknologi. Dan hari ini kecipratan tuh sektor teknologi, salah satunya MTech, ya MTech naik gitu. Nah itu bisa jadi kalau mau lihat kira-kira sektor teknologi itu bakal main apa enggak, pertama kita lihat Nasdaq tutupannya seperti apa, terus kita lihat BTC-nya. Mungkin kalau teman-teman yang bukan main di kripto tapi bisa cek BTC-nya pagi-pagi, itu cek jam tujuan lah, lihat kemarin BTC-nya hijau apa merah. Nah kalau hijau terus Nasdaq-nya juga hijau, nah kemungkinan sektor saham sektor teknologi di IHSG itu bisa jalan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kayak Handi sendiri, misalnya kalau kayak kemarin tanggal 24 Februari gitu, kamu kayak cari nggak sih saham-saham yang kira-kira misalnya lagi retrace gitu ke area demand, terus kamu masukin watchlist segala macam, atau memang nggak belanja sama sekali pada saat 24 Februari itu? Kalau 24 Februari jujur gue di saat itu udah tahu bakal perang, dan gue udah mulai fokus ke saham komoditas sih. Ismin gue ngumpulin yang namanya, gue sempat main di Medco, terus gue sempat nyicip Akra juga. Nah tapi begitu kejadian di tanggal 24 Maret itu kan sempat marketnya naik dulu kan, terus habis itu kan baru turun. Nah itu gue langsung, gue terbiasa pasang trailing stop Ci, di aplikasi. Jadi kira-kira saham-saham yang impact-nya jelek terhadap kondisi sekarang itu gue buang dulu. Jadi gue raise case, gue mulai nyicil ke komoditas gitu Ci. Ya. Jadi raise case itu sebenarnya nggak ada salahnya ya kalau memang udah cuan, misalnya kamu lihat ada beberapa saham yang misalnya menurut kamu ada saham lain yang bisa kasih potensi lebih besar, misalnya taking profit dulu untuk beberapa saham karena naiknya udah banyak, ya nggak apa-apa juga. Aku juga sama, aku tanggal 24 Februari ada saham yang aku taking profit. Terus sebenarnya aku juga pas tanggal 24 Netco kan naik kenceng tuh. Aku kebetulan udah ada, aku jualan di atas, aku jual dulu. Nah, sekarang nih kalau kita ngomongin masalah perang, rame banget nih. Orang semua sekarang tuh proksinya ke komoditas gitu ya. Padahal nih, kalau misalnya kita berkaca dari teorinya Peter Lynch misalnya, Peter Lynch kan punya teori namanya cocktail party ya. Jadi dia bilang misalnya kalau dia pergi ke satu pesta, terus dia ngomongin, orang nanya sama dia, pekerjaan lu apa? Terus dia bilang misalnya dia fund manager. Maksudnya bikin reksadana yang isinya saham semua gitu lah istilahnya misalnya ya. Terus orang-orang pada ngejauhin dia, pada nggak mau ngobrol sama dia karena mungkin market udah terkoreksi lama. Itu menurut dia itu tandanya bottom is near. Jadi bottom tuh udah nggak jauh-jauh lagi, justru waktunya beli. Tapi kebalikannya ketika dia datang ke pesta, terus orang-orang yang tadinya ngejauhin dia bahkan ngasih tahu dia harus beli saham apa, even dokter yang nggak pernah main saham ngasih tahu dia beli saham apa. Ini kejadian waktu di tahun 2020 ya. Sampai tetanggaku yang nggak pernah main saham, dia kasih tahu harus beli Antam gitu. Terus udah gitu harus beli apa, berarti itu tandanya top is near, alias atap tuh udah deket. Nah sekarang ini karena isu dari Rusia Ukraina ramai banget, yang dibahas itu adalah orang suruh beli komoditas. Gitu. Oke, orang suruh beli komoditas. Terus menurut Handi sendiri, apakah masih aman untuk para retail yang baru beli komoditas saat ini? Apakah belum telat atau seperti apa? Oke, kalau bener, gue setuju banget. Dan itu bukan Ci Olive doang ngalamin, gue juga ngalamin Ci. Itu di mana-mana orang ngomongin Antam. Tetanggaku yang nggak pernah main saham bisa ngomong harus beli Antam. Even itu kejadiannya nggak cuma di saat itu, pas BTC lagi naik gila-gilaan di 2020 akhir ya, atau 2021 gitu. Nah itu sampai orang
abang-abang jual kopi kopi kayak sejenis kopi kenangan apa segitu, itu mereka lagi trading kripto. Nah di saat itu memang udah alarm buat kita untuk udah lebih hati-hati, at least udah nggak boleh lah jadi ajang untuk kita beli lagi gitu. Itu udah jadi satu alert, ini siap-siap sebisanya jual pelan-pelan ke atas. Dan ini pun gue udah notice untuk hati-hati. Jadi mungkin kalau tadi Ci Olive nanya, masih boleh masuk nggak untuk sekarang bagi yang belum punya komunitas? Boleh masuk ketika hanya untuk trading cepat. Tapi kalau untuk di hold dan baru masuknya karena niat mau di swing, itu gue udah nggak nyaranin karena secara teknikal pun risknya udah kurang cocok gitu, udah nggak bagus lah. Dan ini sekarang semua orang ngomongin komoditas, perang komoditas naik. Nah begitu tiba-tiba nanti Rusia itu udah fix bakal bakal negosiasi atau mungkin secara diplomatik menyelesaikan itu, pasti tiba-tiba komoditas itu langsung ambruk gitu. Nah itu yang mesti teman-teman waspadai. Jadi jangan ikutan FOMO. Oh ini masih ini nih orang masih perang, ya kita masuk komoditas, oilnya masih naik, oilnya masih naik, even WTI itu udah mau 100 $100 per barel gitu. Jadi hati-hati aja gitu. Jangan FOMO lah. Kita belajar dari kasus Antam, kita belajar dari kasus KFI gitu. Jadi yang paling baru yang masih fresh, kita belajar dari Mana and Sen. Ketika orang udah ngomongin dari yang nggak pernah ngomongin Mana sama Sen, tiba-tiba bikin video TikTok, Mana sama Sen, metaverse, bla bla bla, akhirnya metaverse, iya benar. Joget-joget cuan Raca ya, Radio Caca. Raca. Jadi tetap kalau misalnya setuju banget sama Handi bilang, kalau misalnya mau beli tetap harus diperhatiin area buy-nya, jangan dipaksa beli di resistance karena belum tentu juga dia breakout. Mending tunggu breakout sekalian atau tunggu dia weakness sekalian. Kalau mau masuk juga nggak bisa yang hold mungkin terlalu lama, terutama ini ya oil karena itu kan sensitif banget sama isu perang, ya kan? Nah, warning buat aku jualan tadi malah. Iya, jadi itu sensitif banget. Kalau misalnya yang kayak CPO, ini kalau CPO aku lihatnya beda. Jadi kalau CPO itu dia itu di drive-nya sebenarnya lebih karena Malaysia itu produksinya turun bulan Februari, ya. Produksi turun, inventory turun, permintaannya masih meningkat. That's why harga CPO-nya naik terus. Terus juga yang kedua karena DMO, Pak Jokowi kan berlakukan DMO 20%, jadi udah produksi Malaysia-nya turun, inventory-nya turun, terus juga Indonesia harus kurangin ekspor, itu pasti akan berpengaruh terhadap pasokan global. Nah, kalau misalnya supply sedikit, demand-nya tinggi, itu harga komoditasnya bisa ikutan naik. Yang kedua, teman-teman harus perhatiin adalah kekhawatiran di Amerika terhadap gagal panen dari nabati, karena nabati itu minyak nabati itu edible, maksudnya minyak pengganti untuk CPO kalau misalnya minyak CPO-nya tuh terlalu mahal. Tapi kalau misalnya minyak nabatinya juga gagal panen, produksinya turun, akhirnya orang jadi beralih lagi ke CPO kayak gitu contohnya. Jadi tetap, nah kalau untuk CPO nih, Handi sendiri jagoannya mana sih? Kalau gue mungkin lebih konservatif ya, Ci. Konservatifnya mungkin CPO yang seperti AALI, LSIP, SIMP. Nah itu 3 jagoan gue, dan gue memang dari dulu 3 tahun lalu itu mainnya di tiga saham ini, AALI, LSIP, sama SIMP. Dan mereka juga yang sukanya ngasih cuan gitu. Bahkan gue tuh selalu terakhir gue sempat beli DSNG, Ci, kemarin ya di sekitar 2 minggu yang lalu lah, DSNG. Cuman gue udah sempat jual karena gue lihat susah naik, terus ada outflow gitu. Nah tapi LSIP, AALI sama SIMP ini masih jadi favorit gitu. Nah untuk AALI pun AALI yang sebenarnya cukup bagus di antara semua saham CPO.
dia udah berhasil breakout Iya, sampai 11.250 which kami handle. Kemungkinan dia nextnya kalau misalnya dia kuat, dia mungkin bisa ke sekitar 12.325. Nah, LSIP itu lagi resis panjangnya lagi di resist. jelas. Jadi kalau masuk tuh agak gede. Bener. Better kalau LSIP itu bisa di atas 1.500. Nah, percaya nggak Ci, LSIP itu udah 4 tahun. Iya, 4 nggak bisa tahun. tembus kan? Nggak nembus kan? Iya, dari 2017 itu nggak bisa nembus 1.500-nya. Nah, itu bakal jadi resisten terkuat. Nah, seandainya kalau misalkan dia ternyata bisa break di atas 1.500, itu pun gue masih cukup berani untuk masuk Cik gitu. Karena kalau Jadi, udah lewat dari situ tuh larinya bisa kenceng banget. Tapi selama ya, belum karena itu lepas, resisten paling kuat dia. Iya. Oke. Nah ini ada yang nanya kalau SSMS enggak ya katanya. SSMS itu Ini sahamnya Arvin ya SSMS nih. SSMS ya. SSMS ini kan sahamnya mantan repo Cik. Dia kan sempat direpoin di Kira tahun mantannya 2000. kamu maksudnya. SSMS. Nah, SSMS so far sih untuk sementara sih juga udah di resist sih, karena target dari kenaikannya juga udah kecapai di sekitar 11.45 gitu. Jadi SSMS juga cukup menarik seandainya kalau dia masih bisa bertahan di atas 1080. Itu cukup oke kok. Gitu. Oke. Nah ini kita jawabin pertanyaan ya dari teman-teman. Nah, tadi kan kayak CPO kita udah oil harus perhatiin isu dari Rusia sama Ukraina. Oke, selanjutnya mungkin ada yang nanya kalau Teams gimana nih prospeknya? Kalau Teams, nah Teams, nah kalau untuk Teams itu kemarin udah naik cukup kenceng tanggal 24 Februari. Nah, sekarang kemungkinan dia akan konsol dulu Ci, di sekitar 15.40 di atas itu. Jadi 15.40 itu bagus untuk jadi area konsolidasinya. Masih bagus prospek untuk invest. Gua nggak gitu ngerekomenin kalau mau invest itu di saham komoditas. Karena apa? Karena pasti yang namanya kita tuh nggak akan tahan invest di suatu barang, suatu saham yang harganya itu naik turun karena mengikuti harga komoditas gitu loh. Nah, harga acuan gitu. Nah, itu gue nggak rekomen. Mending kalau mau invest paling aman tuh untuk sementara di banking lah, udah. Kalau mau invest tuh masuk komoditasnya tuh nanti pas market crash kayak tahun 2020 beli terus sudah tuh hold aja 2 tahun 3 tahun ya kan? Kayak Indika tuh siapa yang nyangka loh dari 500 sekarang balik lagi ke berapa sekarang? 2.700. Tadi sempat 2.700. Iya, 2.700. Padahal aku 2020 punya di harga, tapi aku juga udah lepas 100%. Punya 2020 di harga ratusan perak lah pokoknya aku beli. Dia sempat di 700-an, di 600 700. Iya benar. Kan dia sempat ambrol, jatuh pandemik ke sampai 400-an nih. Terus habis itu dia mulai pelan-pelan naik. Iya. Nah, ya, kalau kayak ini kayak gini, menurut Handi gimana nih? Mungkin kan biasanya nih kalau teman-teman retail tuh suka banget nanyain saham-saham yang lagi naik. Saham lagi naik, Ci boleh masuk nggak Ci? Kok boleh masuk nggak kok? Gitu kan? Mungkin ada yang lagi cari-cari informasi tentang Indika. Nah, kalau menurut Handi sendiri, ini gimana nih? Kalau Indi sih untuk masuk di harga sekarang sih udah kurang cocok sih Ci, gitu. Mungkin kecuali masuknya di Jumat. Nah, itu risknya jauh lebih kecil gitu ketimbang sekarang. Itu Arvin. Nah, itu jago tuh. Iya. Halo Arvin. Arvin tuh ngeledek aja nanya saham ARA. Iya. Sama dia. Itu apa sih udah dari tadi? Udah. Oke, jadi mungkin Indika tuh hari ini kenapa bisa naik kenceng karena memang juga hari ini marketnya bullish, ditambah juga
Kalau teman-teman tahu dia mau divestasi Petrosi ya. Petrosi, Ya, jadi memang mungkin ini tuh bisa jadi diapresiasi sama investor-investornya gitu. Berarti ini tanda bahwa memang Indika tuh serius menjalani green energy gitu ya kan, iya. karena dia MB, MBSS-nya di divestasi, sekarang juga Petrosi. Petrosi itu kalau teman-teman tahu, jadi dia tuh perusahaan tambang, bukan perusahaan tambang, kontraktor tambang, Kontraktor punyanya tambang. Indika gitu. Jadi si Petrosi ini setahun itu bisa nyumbang pendapatan sekitar 10% untuk Indika, tapi sama Indika dijual. Nah, mungkin diapresiasi oleh market baik bahwa Indika memang akan fokus ke green energy gitu. Ya, sama Oh, ini banyak that's banget why tadi. Kenapa, Andi? apa Ci? Enggak, sama Enggak apa-apa, Indi Andi itu dulu. kan Indi juga ada sentimen dari Foxconn yang Iya, join betul. untuk ini, join untuk bikin apa? Motor Station listrik. baterai Oh, baterai station ya baterai listrik EV ya. ya Oh. Indi Nah, ini Foxconn. dari tadi yang banyak banget ditanya ini. Oke, nggak apa-apa, sebelum kita next question. Toba katanya. Dari tadi Toba. rame banget. Oke, Toba, Toba, Toba. Toba itu kalau misalkan kita tarik low-nya dari tanggal 2 Desember 2021, kemudian kita hubungkan ke tanggal 17 Januari 2022 ya. Nah, di tanggal 24 Februari kemarin dia break dari trendline itu. Nah, itu yang bikin untuk Toba itu kurang bagus untuk saat ini. Breakdown Jadi, ya maksudnya. dia udah breakdown dan hari ini dia naik pun dan dan hari ini dia naik pun nggak kuat di atas Ya, tutupan 14.400 Ci. Nah, itu betul, yang betul. eh, Toba dan Toba Indah. Nah mungkin kita ngarepnya Arvin yang bisa narik. Arvin sama Derian suruh narik. Jadi kalau menurut Handi, kalau Toba, kalau aku sebenarnya suka juga nih sama Toba. Jadi waktu itu aku tuh sebenarnya udah punya, aku beli dari di bawah 1.000, tapi aku average up jadi ke 1.000, tapi aku udah jualan. Nah, kemarin aku ada masuk lagi agak atas, tapi udah pukat pas dia trennya patah yang tadi Handi bilang dia Iya, udah breakdown itu, gitu kan. Jadi aku memang keluar dulu nanti untuk masuk lagi gitu. Kalau aku sih ya, suka betul. sama perusahaan ini, tapi bukan untuk trading, tapi untuk di hold minimal 1 tahun gitu ya, karena kan dia juga mau transformasi bisnis ke EV. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang mau masuk ragu-ragu, nah menurut Handi sendiri kalau mau beli Toba itu better good price-nya tuh di kisaran berapa? Oke, kalau Toba itu better tunggu dia break di atas 14.30. Nah, itu jauh lebih kuat dan itu jauh lebih aman eh, beli ketimbang beli di harga sekarang gitu. Kecuali Hmm. tadi pagi dia bisa dapat di harga 1.300, 1.280 itu cukup oke. Tapi kalau baru mau masuk, better sih tunggu di atas 14.30 sih. Itu jauh lebih aman karena begitu dia tutupan di atas 14.30 atau ya 14.30 itu dia bakal lebih gampang untuk naik gitu. Balik lagi ke trennya. Tapi kalau Ya, sekarang kan hari ini juga tutupannya masih di bawah bawah trennya itu. Jadi kudu hati-hati aja gitu. Kudu jadi tahan-tahan tunggu. diri dulu lah. Oke, jadi tunggu break Mm-mm. trend lainnya ya. Oke, kita Mm-mm, next bener. question. Aduh, ini tinggal 4 menit lagi, tapi sebenarnya masih banyak yang mau dibahas. Cuma aku Gak harus ada apa-apa, gak janji apa-apa. untuk live lagi di TikTok. Nggak apa-apa ya, Andi. Jadi Gak kalau apa-apa, gak misalnya apa-apa. Next kita time ke bisa. pertanyaan terakhir, nanti Mm-mm. kita coba atur lagi untuk undang Handi lagi buat Boleh. live bareng minggu depan lah Boleh, ya. boleh, boleh. Boleh, Ci. Tuh, sumpah nggak kerasa loh, kita tuh ngobrol udah mau 1 jam. Iya, iya. Karena saking serunya. Saking serunya. Iya. Eh, Daging serunya karena nih isinya Handi keren nih, daging semua salnya, jadi kayak nggak berasa mm. gitu. Oke, Oke, mungkin tadi CPO udah, kol udah, minyak udah, kita ke nikel. Nah, menurut oke. Handi untuk nikel gimana nih? Kalau untuk nikel sebenarnya cukup cukup oke, cukup masih pergerakannya juga hampir sama lah. Kalau gue lihat sih masih kayak inilah, kayak emas, kayak dia mungkin nggak seperti ini ya, seperti coal, tapi mungkin pergerakannya seperti emas juga karena kalau nggak salah hari ini ada pemberitaan juga
dari Rusianya kan juga di-ban soal apa nikelnya. Nah, mungkin ini sekalian gue jawab soal Inco. Nah, Inco ini dia masih gagal tembus di area 5.500, 5.400. Which mean itu adalah kalau kita tarik dari 11 Mei 2021 itu dan kita sambungin ke high-nya 27 Juli 2021. Nah, kita tarik itu dia hari ini turun lagi, breakdown lagi, masuk ke dalam. Nah, terus juga Inco ini kan ada gap di kisaran 5.800. Nah, ketika dia bisa besok atau mungkin beberapa hari ke depan dia bisa naik lagi di atas 5.400, itu kemungkinan dia bisa nutup gap di atas 5.800 sih. Oke. Begitu. Kalau secara makro, Hani masih suka nggak untuk nikel? Kalau secara makro, nikel gue sih kurang suka ya, Ci. Maksudnya kurang suka saat karena gini, karena harga nikelnya udah kemana, dia mirip-mirip kayak CPO. Jadi harga nikelnya udah kemana, ya, beberapa bulan lalu sahamnya masih di situ-situ. Dan itu juga karena ini kan kebijakan dari Pak Jokowi juga. Pak Jokowi. Soal kita nggak boleh ekspor nikel mentah ya. Iya. Nah itu menjadi sentimen. Masa Hani dibilang mirip Jisoo Jin katanya? Mabok. Oke, ini udah jam 9 kurang 1 menit. Tadi kita udah bahas banyak banget komoditas dan Andi juga udah kasih tips ya, gimana cara kalian ngeliat kira-kira grup mana yang lagi mau main, terus juga kira-kira barang yang besok bisa langsung naik itu seperti apa. Tadi win rate-nya bisa sampai 80%. Kalau teman-teman yang telat bisa nonton ulang video ini, akan aku save. Tadi pokoknya yang ada aku kodein ya, chart 5 menit ada follow spike. Jadi kalian harus nonton ulang video ini, harus wajib banget. Nah, aku mau dong pesen-pesen dari Hadi buat teman-teman nih. Market kan sekarang udah all time high. Kalau teman-teman yang udah ketinggalan kemarin belanja pada tanggal 24 Februari, baiknya harus bagaimana ya? Oke, mungkin gue cepat aja sih karena takut Instagramnya tutup. Kemungkinan kalau masih yang belum belanja banyak, tahan dulu karena next ini bakal ada FOMC, which mean FOMC dari US itu akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Jadi itu mungkin bisa jadi sentimen marketnya akan terkoreksi. Jadi mending tunggu better itu lewat. FOMC-nya tanggal 17 Maret. Jadi setelah itu lewat baru kita lihat mau masuk apa gitu sih. Itu sih. Oke, jadi hati-hati perhatiin sama sentimen FOMC. Jadi bisa aja nanti ada gejolak lagi di market, tapi jangan lupa gejolak market itu justru kita ambil kesempatan, lihat lagi teknikalnya, kalau price action-nya bagus, kita bangga untuk beli. Oke? Makasih, Andi. Bye.